Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyid para jamaah ta'lim Masjid Jami As-Salam Al-Jami' yang insyaallah kita semuanya hingga saat ini senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami Kang Ustadz Nur Jamaluddin beserta seluruh jajaran pengurus. Tentunya kita doakan yang terus bersemangat, telaten, sabar, istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid. Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Amin Pak. Amin. Sebab memakmurkan masjid bukan hal gampang. Ini semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang terus memakmurkan masjid. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sekaligus juga Ketua RW, Bapak RW Pak Agus Komarudin. Ada Pak Oyo pun sepuh, alhamdulillah. Pak Fadil gak kelihatan? Ada, sehat tapi ya, alhamdulillah. Juga alhamdulillah bersama kita ada Ketua DKM Musola Al-Hikmah Kang Mas Bejo. Semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah. Yang rawuh lumayan banyak. Tukang syuting Kang Andi, alhamdulillah juga hadir. Semua para sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita kembali dipertemukan di majelis ilmu di waktu yang tidak terlalu lama, namun insya Allah penuh dengan barokah. Maghrib sampai isya itu ya paling-paling berapa menit lah. Tapi mudah-mudahan yang berapa menit ini dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh yang kemudian nanti kelak akan kita petik manfaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Mohon kepada Allah semoga dengan asbab, wasilah, lantaran suratil Fatihah Allah anugerahkan mudah dan gampang untuk kita semuanya dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita dikaruniai keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan yang pasti kita akan mengalami yang namanya kematian, itu pasti. Nah, pada saat kita menutup mata yang terakhir, menghembuskan nafas di penghujung kehidupan di dunia ini, maka kita kembali menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihin niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sering mendengar nasihat guru-guru kita bahwa kita ini makhluk dari bangsa manusia, di mana setiap amaliyah dan perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada pertanggungjawaban. Termasuk juga kita sering dengar ada yang namanya organ atau sesuatu yang di dalam tubuh kita yang ketika itu baik semuanya baik, dan ketika itu jelek maka semuanya juga jelek jadinya. Nah, itu katanya hati, sebut hati. Nah, hati ini sering juga mengalami yang disebut mati. Jadi orangnya mah hidup tapi hatinya mati. Nah, ini di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu di antara kalam hikmah yang termaktub dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Min alamatil qalbi iku setengah saking tondo-tondone matine ati, adamul huzni utawi ora anane sedih, alama nggoning netepi ngatasé perkara fata kang pot opo maka ing sira bayane minal muwafiqati saking pirang-pirang perkara kang anduweni sifat ketaatan. Wis menengah bae coba bahasa Indonesianya lagi dipikir dulu ini. Wa tarkun nadami lan ninggal getun alama netepi ngatasé perkara faal takang agawe sira hu ingma min wujudiz zallat saking anane atau kejadianane pirang-pirang kesalahan. Kira-kira bahasa Indonesianya begini. Sebagian dari tanda-tanda matinya hati itu tidak adanya rasa sedih pada saat meninggalkan atau ketinggalan. Susah kalau bahasa Indonesia. Sebagian dari tanda-tanda matinya hati itu tidak adanya rasa sedih pada saat meninggalkan atau tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuat taat. Itu yang dimaksud alama fataka minal muwafiqat. Saya ulangi, sebagian dari tanda-tanda matinya hati itu tidak ada rasa sedih pada saat enggak kebagian atau tertinggal atau tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan ketaatan. Ini sebelum masuk sarah lah, baca dulu matannya. Dan tidak ada penyesalan, batarkun nadami. Asal makna tinggal menyesalnya, tarku kan ninggal. Tapi yang dimaksud tentu tidak menyesal pada saat melakukan kesalahan.
ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Singkat cerita dari wong Jawa kek ninggal ibadah ora susah lan ora getun nglakoni salah. Ninggal ibadah tidak susah, tak secuil pun menyesal pada saat berbuat salah. Ini tanda hati yang sudah mulai kerontang, kering alias mati. Kita baca sarahnya. Kalau baca sarah kelihatan agak lebih gampang difahaminya, pelan-pelan. Nah yang model begini nih jangan kemana-mana pikiran kita, sudah ke kita saja masing-masing. Diri kita masing-masing, nggak usah bayangin istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua, apalagi bayangin orang lain, tetangga gitu kayak jangan. Udah semuanya mikir kita saja. Jangan-jangan yang model begini ini emang kita. Syekh Ibnu Abbad memberikan penjelasan tentang kalam hikmah ini dengan kalimat begini. Al-qalbu idza kana hayyan bil imani hazina ala ma fatahu minat ta'ati. Hati ketika dia memang masih hidup dan hidupnya hati itu dengan iman, maka dia akan sedih ketika tertinggal atau ketika tidak menemukan atau ketinggalan untuk melakukan kebaikan. Fot itu luput, fot itu tertinggal, fot itu enggak kebagian, fot ya imma sengaja ataupun tidak disengaja lah. Coba kita ini termasuk sedih enggak ketika enggak ngikut sholat berjamaah gitu. Kita jangan kemana-mana, kita aja yang kumpul di sini untuk ngukur hati kita hidup atau sudah mati atau setengah mati kan gitu. Ini di sini kata-kata ini kitab ini nih. Al-qalbu hati. Idza kana kalau keberadaannya hayyan masih hidup. Hidupnya bil imani dengan iman. Hazina maka dia akan sedih. Alama terhadap sesuatu. Fatahu yang ketinggalan. Nah sesuatu yang ketinggalan itu dalam urusan apa? Minat ta'ati dari aneka macam ketaatan. Ya ketaatan banyak. Apa sholat berjamaah. Apa ngaji setiap malam Senin. Atau malam Minggu. Atau kapan saja, di mana saja lah dengan siapa saja. Atau silaturahim. Atau sedekah, apapun lah ketaatannya, atau ya berderma dengan yang membutuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ketika kita ketinggalan itu ada nggak rasa sedih tuh? Kalau biasa-biasa saja, ya kita yang rasakan. Terusin dulu. Wa nadima ala ma fa'alahu minaz zallat, dan dia hati itu yang kita kan ngomongin hati yang ada dalam diri kita, dan hati kita merasa nyesel terhadap sesuatu yang telah kita lakukan dan itu bentuknya kesalahan. Apapun itu bentuknya, apa kesalahan langsung kepada Allah, apa kesalahan langsung yang kaitannya dengan sesama, baik hakullah maupun hak adami yang urusannya hablum minallah atau hablum minan nas. Nah kalau sudah ngomong minan nas, di dalam rumah dulu. Kita dengan istri, kita dengan anak. Kalau masih kumpul dengan orang tua, kita dengan orang tua, kita dengan mertua umpama. Keluar kita dengan tetangga. Kalau kaitannya dengan sesama. Kalau kaitannya dengan langsung dengan Allah, ya urusan yang langsung dengan Allah. Nah ketika melakukan kesalahan itu ada enggak rasa getun, cek urang Sunda mah kaduhung, menyesal? Kalau enggak ya harus di cross check lagi.
Ya saya kasih contoh. Kita ngalamin sekolah dulu lah. Jangan cerita anak kita nih nurut-nurut semuanya. Kita ngalamin sekolah. Saya yakin Pak RW juga dulu sekolah. Pak RW sudah SD. Nah, di atas itu mungkin orang-orang tua kita SR. Pak RW ngalamin sekolah SD ya? Seangkatan sama saya beliau. Saya yakin itu. Pokoknya lulusan tahun 80 lah kira-kira begitu. Bener ya Pak? Iya, sekitar itu. SD-nya. Tua berarti. Sekarang beliau sudah 58 usianya. Pas mau ulang tahun beliau. Agustus. Nah, ada anak sekolah, tata tertib sekolah tidak dilakukan. Dilanggar lah gampangnya. Ya kan kalau dulu kan guru-guru kita juga, kita belum ada HP, jadi makanya generasi kita ini rata-rata pintar nulis. Ya tulisannya bagus-bagus lah. Walaupun sekolahnya mungkin masih tingkat SD doang, nulisnya cakep. Yang berbakat nulis bagus kelihatan bakatnya. Oh sekarang jangankan SD, oh saya lagi live nggak masalah, saya berani ngomong. Yang mahasiswa saja belum tentu nulisnya bener itu. Sekarang ini. Dulu nulis di papan tulis, wow, penuh. Gurunya nyuruh. Jadi yang punya bakat nulis cakep tulisannya. Dulu. Yang mau saya sampaikan begini, ada murid melakukan kesalahan. Enggak nyesel dia. Sampai dia enggak naik kelas, enggak mikir, biasa aja. Wis naik ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Jadi ketinggalan belajar, enggak ngerjain PR. Cek orang Sunda mah hare-hare weh. Andi dijamin enggak tahu Andi. Hare-hare, dikira hari-hari apa? Bukan. Terus karepe dewek sabodoan lah. Sabodo. Gitu maksudnya begitu. Dia enggak ngerasa kalau dia berbuat salah, enggak. Enggak naik kelas juga enggak ngerasa. Pokoknya enggak mikir begitu. Ini nih. Itu berarti dia enggak merasa. Hatinya sudah, ini lagi nyontoin kita. Aturan sekolah dilanggar. Perintah-perintah guru tidak dilaksanakan. Nah, pada saat dia tidak melakukan perintah guru, dia tidak sedih, dan pada saat dia sampai dihukum tidak naik kelas, juga nggak nyesel. Ya sudah, namanya gurunya sayang sama saya, makanya ya tidak dinaikin kelas 1 sampai 2 tahun setengahan gitu. Sampai 3 tahun istiqomah di kelas 1 aja. Nggak naik kelas. Tapi dia nggak merasa kalau dia itu sering melanggar dan sering berbuat salah. Nah ini hatinya mati berarti ini. Kita lagi gambarin kita. Kita model begitu apa enggak nih? Nggak ngaji, nyaman. Nggak sholat, aman. Apa bedanya dengan ayam? Ini ngomongin yang di sini ya, ngomongin kita nih. Nah ayam kan urusan selesai, yang penting mangan, terus wareg, turu, kawin, ngising, mati, selesai. Potong enak dagingnya. Lah manusia, ini lagi ngomongin kita. Saya yang ngomong. Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Ya rasa-rasanya kalau tidak sholat ya nggak mungkin lah, masa nggak sholat? Enggak lah, naikin berjamaah, berjamaahnya, gaya-gayaan kan saya ngomong berjamaah juga jarang, ya dinaikin nggak apa-apa. Saya ngomongin diri sendiri kan, kalau jenengan pas kebetulan sama ya berarti, ayo bareng-bareng. Umpama ketinggalan, ada nggak rasa sedih? Ada woro-woro entah keliling kenceleng atau apapun namanya panitia. Terus kemudian kita nggak punya, padahal duit ada, tapi tidak memanfaatkan momentum itu sehingga ketinggalan. Ada nggak rasa sedih? Rasanya bisa biasa saja, nah gitu. Atau setelah melakukan kesalahan demi kesalahan, adakah rasa menyesal? Kalau itu tidak dimiliki,
maka itu tandanya hati kita telah mati. Badannya mah gagah, badannya biasa, olahraga biasa, guyon biasa, ngopi, udun biasa. Tapi hatinya wa muqtadu hadza wujudul farahi bima yasta'milu fihi minat ta'ati wa yuwaffiqu lahu min ijtinabil ma'asi was sayyiati. Itu yang tadi dikatakan itu, munculnya rasa bahagia pada saat melakukan taat, dan juga kemudian dia bahagia pada saat sanggup meninggalkan maksiat. Nah, kita ini ibarat digambarkan begini, dilus-lus nggak kerasa, digamplengin ya cuek bebek modelnya. Pada saat kita dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, dilus-lus kita oleh Allah, dimanjakan, disebut orang yang beriman. Tapi yang nggak berasa biasa saja. Pada saat diancam oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang ya menyeramkan, nya hare-hare we ongko-ongko. Jadi seperti itu, datar-datar saja. Jangan-jangan kita ini termasuk kategori yang model begini. Ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti yang nyimak mungkin terkait urusan hadis, kita punya guru yang ahli dalam bidangnya, itu Al-Muhaddits Jamalul Lail. Ini saya baca hadis, saya membaca di sini, ngikutin sesuai bacaan. Wa qad jaa fil khabari man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Sinten kek mawon tiange sing gawe apik keapikanane gawe bunga ning piyambeke, lan pada saat melakukan kesalahanane mau gawe susah pada dirinya, maka dia orang yang beriman. Man utawi sapane wong iku sarot mbungahaken hu ing man opo hasanatuhu kaapikanane man, wasaat lan nyusahaken hu ing man opo sayyiatuhu kaelekanane man, fahuwa makota iman iku mukminun wong kang anduweni iman, wong iman. Nah, kita pas melakukan kebaikan kita senang melakukannya. Pas melakukan kesalahan kita ada rasa sedih mengerjakannya. Masih ada rasa begitu tuh. Woro-woro Pak RW melalui staf bawahannya, anggaplah para RT, bapak-bapak RT. Karena ini sudah mulai masuk Agustusan, banyak program. Entah itu bentuknya lomba atau kepedulian sosial dan seterusnya, banyak agenda di mana-mana itu. Nah, terus Pak RT menginstruksikan, karena ini sifatnya kemaslahatan umat, termasuk kebersamaan, kebersatuan, dan mungkin satu di antara bentuk syukur, Pak RT, Pak RW menginstruksikan, ayo kerja bakti, bersih-bersih. Karena ini akan ulang tahun Dirgahayu, negeri kita yang ke sekian puluhnya, 80 ya? 80 ya? Wah, usianya 80. Luar biasa. Nah, warga menyambutnya dengan senang. Karena itu kebaikan. Pada saat mungkin sebagian yang lain karena satu dan lain hal tidak melakukannya, ada rasa ketinggalan, rasa sedih.
Karena ini tempat kita, lingkungan kita, ya tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab Pak RW, Pak RT bukan. Tanggung jawab kita semuanya. Ini lagi ngomongin lingkungan. Belum masuk masjid, belum. Seperti itu. Ada nggak rasa tanggung jawab itu? Kalau tidak ada rasa itu, berarti kita ini lempeng. Kalau saya mau katakan, kita ini batu apa? Apa hati? Kita ini sudah budek beneran apa? Nah itu. Dari sana sini kok. Al-Hikmah, As-Salam Al-Jami, TWI, Al-Baitul Makmur, tentu masjid yang lain. Tapi ya tetap aja nggak merasa. Biasa saja. Terkesan sudah urusannya masing-masing. Eksperimen kok baik. Nah ini mudah-mudahan kita jangan sampai ke titik itu. Bahwa kita salah, ya. Kita sering berbuat keliru, yes. Kita tukang maksiat, diakui saja. Jangan pernah merasa tidak, kalau kita nggak malaikat. Tapi tadi terus ada rasa optimis, juga ada rasa takut. Harapnya roja disebut optimis, berharap ridho Allah, takutnya terhadap siksa. Enggak bablas aja, bablas, enggak punya sensor sama sekali. Ini. Kita ini ayam apa batu apa pohon ini enggak ngerti. Kita manusia. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Kasih pertolongan, berbaur dengan orang-orang baik. Nanti ya agak geblek-geblek lagi, nanti waras lagi, gelo deui, kayak cager deui, biasa gitu. Kayak tukang shooting kan begitu ya. Bon. Terus fa illam yakunil abdu bihadzal wasfi. Kalau tidak ada model-model begitu kayak tadi tuh. Enggak ada sifat yang model begitu. Wa adamil huzni ala ma fatahu wan nadami ala ma atau fahuwa mayyitul qalbi. Maca doang saya mah maca. Buat bentur-benturin, barangkali ada manfaatnya buat saya yang baca. Kalau yang menjenengan ya yang alhamdulillah, yang pas ya. Sing sudah kelewat ya alhamdulillah. Oh saya mau udah beres ya alhamdulillah. Kalau tidak terdapat, yang tadi saya lewat bacaan ini, nggak ada, nggak sedih ketinggalan taat, nggak nelongso melakukan maksiat. Fahuwa mayyitul qalbi, mati atine. Wa inna ma kana dzalika mi qibali an'amal abdil hasana ta wa sayyata alamatani ala wujudi ridallah anil abdi wa suhti alaih. Wa inna ma kana dzalika min qibali anna a'malal abdi al hasanata was sayyata alamatani. Pada saat kita melakukan baik buruk, itu ada dua tanda. Ketika baik, ini ridhonya Allah. Ketika buruk, ini murkanya Allah. Bisa. Lagi kita melakukan baik. Ini nggak ngomongin ikhlas, ria, bukan. Ini sudah, kita buktikan saja dulu. Nanti itu hal yang lain itu. Pada saat kita berbuat baik, hati kok senang. Allah ridho. Pada saat kita berbuat salah, nah itu ini gambaran Allah bendu. Terus wa idza waffaqallahu ta'ala 'abdahu lis-shalihati sarrahu wa dzalika li annahu 'alamatun 'ala ridahu anhu wa ghalaba hina idzin raja'uhu. Ini didantain. Ketika Allah memberikan taufik, pertolongan kepada hambanya, anggap sajalah pengennya kepada kita, amin Pak, untuk melakukan perbuatan yang baik-baik. Sarrohu, ada rasa sarro ini maksudnya senang. Kenapa? Ini tanda alamatun tondo ala ridhohu, atas ridhonya Allah.
Nah kalau sudah begitu, wa ghalaba hina idzin rajauhu. Optimis kita. Optimis. Pengen ridhone Gusti. Roja itu kekarepan, maksudnya ya optimis lah. Kita harus optimis tetap, gak boleh pesimis sama Allah, tetap. Nah, kalau sudah roja kita hilang, lah kita ngandelin apa? Tapi kayak tadi punya modal ya sholat, walaupun gak full 5 waktu berjamaah, gak ketinggalan dengan sesama, ya bisa berbagi, ngaji, ya disempatkan lah, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, jangan blas. Iya. Itu roja. Nah, sekarang mau berharap gimana? Wong kita nggak punya modal apa-apa kok. Ya ibarat kita ini pembantu budak, pembantu. Terus enggak jangan pembantu. Kita ini ya seperti kita nih, nggak gawe, nggak kerja, nggak usaha, nggak dagang, nggak ngapa-ngapain, pengen bayaran. Ya bingung loh, ngarepin dari mana kita. Tapi kalau sudah ada kerjaan atau buka warung atau apapun, ya pengen untung pantas dagang, pengen gaji, wong pantas kerja. Ada harapannya. Nah kalau nggak ngapa-ngapain, itu kita kepada Allah. Gambarnya ke sana. Wa idza khadalahu wa lam ya'simhu fa'amila bil ma'asi sa'ahu dzalika wa ahzanahu li'annahu alamatun ala sukhtihi. Gak usah dimaknain atu-atu. Dan kalau Allah sudah mulai merendahkan kita dan tidak menjaganya kepada kita, lalu kita berbuat maksiat, ada rasa susah di hati kita dan kita ini sedih. Itu tanda-tanda murkanya Allah. Enggak bablas ngelakoni bener, ya orang ngerasakno, ngelakoni salah juga tidak. Nah itu namanya bablas gak karu-karuan, gak punya aturan itu. Kan kita punya standar. Masih ada waktu enggak? Berapa menit? 10. Saya lanjutin. Ada di sini begini, apa sih roja itu? Masih panjang sebenarnya. Roja itu yub'itsu 'alal ijtihadi fi ta'ati wa laysa min muqtadahu atarkuha wa 'adamul husni 'ala ma fatau minha amnan wa ightiroran. Jadi yang dimaksud roja itu sesuatu yang membuat kita itu bangkit semangat untuk melakukan taat, meskipun itu tidak menutup kemungkinan kita juga akan ya salah, akan melakukan kesalahan. Artinya melakukan kesalahan itu tidak sedih pada saat ketinggalan taat dan tidak menyesal pada saat melakukan kesalahan. Tapi kalau orang yang punya roja, optimis, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan. Saya yakin panjenengan maghrib dengan isya tuh, ya mungkin ada acara nonton sinetron, ada ngomong cucu, gantian sholat dengan neneknya. Kan bisa saja, tapi itu bisa di-manage, bisa dikalahkan dengan kumpul di masjid. Karena ada kesungguhan, ada harapan. Contohnya banyak. Sementara khauf yub'itsu 'alal mubalaghati fi jitinabil ma'asi was sayyiati wa laysa min muqtada fi'luha wa tarkun nadami 'alaiha iyasan wa qunutan wa qanutan. Itu begini. Yang dimaksud khauf itu kita terus membangkitkan untuk berusaha sekuat mungkin menjauhi kemaksiatan dan perbuatan salah, meskipun tidak menutup kemungkinan tetap melakukannya. Kalau usaha ya tetap maksimal. Ini bentuk ada rasa khauf dalam diri kita. Nah kalau kita nggak punya kayak tadi tuh, berarti kita sudah lepas, lolos sensor, udah gak karu-karuan. Bon. Lanjut, ada hadis. Ini saya singkat. Hadis ini wa fi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atahu atin falamma hadzana wa ra'a jama'atan anaha. Wis hitung-hitung bacalah. Rahilatu thumma masya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Kalau bacanya salah, ini mohon maaf kepada guru-guru nih yang
Mungkin barangkali lagi live atau nonton nanti, karena kitabnya nggak ada harakatnya, jadi saya bebas bacanya sebebas-bebasnya. Kalau salah murni kesalahan saya, salah saya nih. Ini kebetulan lagi baca hadis ini. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, bainama nahnu 'inda Rasulillah. Kami lagi bareng teman-temannya, santrinya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, lagi kumpul bareng Rasulullah. Lagi ngumpul, tiba-tiba id atahu atin, ada orang yang datang. Falamma hadzana, pada saat sudah mulai ya kelihatan lah, nampak mukanya sudah mulai dekat lah. Waro'a jama'atana, dan dia juga melihat jamaah kami lagi ngumpul. Ana khorohilatahu, terus dia sandarkan kendaraannya. Derumkan. Kalau anaho tuh menderumkan, itu maksudnya ya anggaplah Fortunernya di tempat parkir lah, kira-kira begitu, di halaman kendaraan atau apalah Pajero apa-apa kendaraannya. Onta pasti yang di sini onta yang dimaksud. Summa masya ilan nabi, si laki-laki itu terus jalan kaki, enggak langsung mobilnya di hadapan, enggak tuh, atau ontanya dipacu ke depan, enggak, sandarkan jauh terus jalan kaki. Ini pelajaran etika kita pada saat bertamu. Jadi jangan dimainin gasnya, sandarkan supaya jangan bikin tuan rumah gaduh. Faqala ya Rasulullah, seraya si laki-laki tadi terus kemudian bicaralah, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, auda'tu rahilati min masirati tis'in fasayyartuha ilaika tis'an sittan. Ini ya Allah agak miris saya ini. Tapi mudah-mudahan la'ala shawab lah. Kata si laki-laki tadi ngomong begini, ya Rasulullah, aku persiapkan, auda'tu, bahkan aku percepat kendaraanku yang mestinya perjalanannya harus ditempuh 9 hari, aku percepat menjadi 6 hari. Wa ashartu laili, malam-malamnya aku melek. Wa azma'tu nahari, siangnya aku tahan haus. Wa ansabtu rahilati, sampai ontaku kelelahan. Ini langsung bahasa Indonesia gaya nih. Kira-kira begitu kira-kira. Sampai alfatnya wah mogok lah atau gimana lah. Perjalanan 9 hari ditempuh 6 hari. Apa perlunya? Li as'alaka anif nataini asharotani. Karena aku butuh bertanya sesuatu dari 2 perkara yang membuat aku gak bisa tidur. Rasulullah berkomentar, faqala lahu an-nabiyyu. Rasulullah nyambut. Ini pelajaran buat kita nih. Enggak dicuekin tamunya. Ditanya Rasulullah, man anta, nanti dulu mas. Panjenengan iki sinten? Siapa engkau namanya? Man anta? Dijawab oleh laki-laki tadi, qala Zaid al-Khail. Dijawab Zaid al-Khail. Al-Khail kuda mananya? Nah, oleh Rasulullah dikomentari langsung, qala bal anta Zaid al-Khair. Nah, ini pelajaran kalau ngasih nama yang bagus. Jangan asal mentang-mentang Arab, mentang-mentang dari Quran, asal ceplak. Artinya jadi enggak munasabah, enggak bagus. Kata Rasulullah, jangan Zaid al-Khair, Zaid al-Khair. Nah, beres urusan nama. Ini disingkat banget nih. Sal farubba ma'adalatin. Silakan bertanya. Sekarang kita udah kenalan, antum Arab itu, ente sudah menyebutkan nama, ayo nanya. Berapa banyak persoalan yang menurut kamu tuh susah? Qad sa'alta anha. Ayo, ente nanya dah dari persoalan yang suruh yang rumit tadi, yang bikin susah. Qala ji'tu li as'alakan alamatil fi man yuridu alamati fi man la yuridu. Aku pengen nanya kepada panjenengan Gusti Rasul, nanya tentang tanda-tanda orang yang punya keinginan dekat dengan Allah dan tanda-tanda orang. Jadi min alamatillah maksudnya bukan saya. Tanda-tanda orang yang enggak pengen dekat dengan Allah. Terusin dikit Pak ya. Enggak apa-apa ya. Nah, terus dijawab oleh Rasulullah, dikomentari, tapi enggak langsung jawab. Jadi fiman yuridu alamati fiman la yuridu maksudnya begitu.
Saya mau nanya, apa sih tandanya Allah terhadap orang yang pengen dekat kepada Allah, menghendaki dekat maksudnya, dan tanda-tanda orang yang tidak pengen dekat dengan Allah, tandanya apa sih? Dijawab oleh Rasulullah, tapi jawabannya begini, pakai pertanyaan lagi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakhin, bejo tenang, keren. Nah, bahasa kita kira-kira begitu, tapi ya enggak, Nabi enggak mungkin begitulah. Bakhin, bejo tenang. Ditanya lagi, jawabannya pakai pertanyaan. Kaifa asbahta ya Zaid? Sekarang jawabannya begini, aktivitasmu kau lalui setiap saat itu mulai beraktivitas seperti apa kau? Kaifa asbahta ya Zaid? Apa aktivitasmu? Mulai dari pagi. Jawab oleh Zaid al-Khair tadi, asbahtu uhibbul khaira wa ahlahu wa uhibbu ayyamala bihi. Aku cinta kebaikan, aku cinta ahli yang suka melakukan kebaikan, dan aku juga cinta terhadap ahli yang suka melakukan kebaikan. Kata dia, anggaplah panjenengan begitulah. Aku senang kebaikan dan aku senang ahli kebaikan. Juga aku senang ahli yang suka melakukan kebaikan. Kan panjenengan pasti begitu kan? Insya Allah lah begitulah. Kata Rasulullah, masih kata dia, makasih dia. Fa'amila bihi. Terus dia fa'amila. Enggak begitu. Wa idza fatani hanantu. Kata si laki-laki tadi, kalau aku ketinggalan atau kesempatannya kelewat, tertinggal melakukan kebaikan, hanantu, aku kesengsem, rindu yang mendalam, ada rasa yang ketinggalan, kangen banget terhadap kebaikan. Kalau seminggu loh malam Senin gak ikut ngaji, rasanya aduh. Kalau gak ikut berjamaah sewaktu saja, rasanya. Kalau sholat subuh kesiangan, rasanya, alah, jenengan gak tahu punya rasa itu apa enggak. Kalau gak sedekah sehari sekian, rasanya ada kangen di sini. Ahli kebaikan ini. Wa idza amiltu amalan, dan kalau aku melakukan kebaikan, kata si laki-laki tadi, qalla au katsura, sedikit atau banyak, ayqantu bisawabin, aku yakin Allah akan kasih pahala. Wah, kata Rasulullah, hiya bi'ainda. Itulah. Itu tanda-tanda kebaikan yang dikehendaki oleh orang yang ingin dekat dengan Allah. Nah, ini jawaban Rasulullah. Karena kata Rasulullah, lau aradakallahu lil ukhra hayya akalaha thumma la yubali fi ayyi wadin halakta. Kalau Allah menghendaki engkau ke tempat yang lain, ke posisi yang lain, kau akan dipersiapkan, dan Allah tidak peduli kau mau terjerumus ke dalam jurang yang mana, kau rusak, terserah. Tapi Allah pilih engkau karena engkau pengen menghendaki dekat dengan Allah, maka engkau nanya yang baik-baik dan cinta kebaikan. Pada saat kebaikan itu tertunda bahkan tertinggal, ada rasa kangen, ente orang yang baik. Ya, mudah-mudahan kita begitu, Pak. Faqala Zaidu, cukup. Kata Zaid al-Khair, hasbi. Nggih pun cukup Gusti kunci Kanjeng Nabi Gusti Rasul. Kemudian setelah nanya selesai, tsumma tahala walam yathbut. Urusan selesai, langsung menghampiri mobilnya, menghampiri ontanya, terus pergi. Nah, ini gambaran pelajaran. Kalau kita sama guru kita yang dituakan oleh kita, kalau sudah cukup persoalannya pun pamit, terus pergi, jangan berlama-lama, sebab yang lain barangkali, nah itu maksudnya, ada pelajaran begitu. Kalau buat orang tua, guru-guru, jangan salah paham, guru-guru yang kita anggap guru-guru yang, sebab jangan pernah merasa penting sendiri, yang lain juga penting. Jadi kasihan, ada yang mau istirahat atau mungkin, pokoknya paham ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu amikal farju wa ilaikal mustaka bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina
wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.